Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen maupun tutor mata kuliah public speaking serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dedi Natawijaya, mahasiswa semester 8 Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka. Sebelum memulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, serta belajar untuk tetap mengembangkan diri. Pernahkah teman-teman menemukan tumpukan buku bekas di rumah yang sudah lama tidak terpakai? Mungkin sebagian dari kita pernah melihatnya begitu saja, bahkan menganggapnya sebagai barang yang sudah tidak bernilai. Namun menurut saya, justru dari situlah sebuah peluang bisa dimulai. Melalui kesempatan ini, saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk melihat bagaimana sebuah hobi sederhana, yaitu mengoleksi buku bekas, dapat berkembang menjadi peluang usaha di era digital. Ketika mendengar kata perpustakaan, sebagian orang mungkin masih beranggapan bahwa lulusannya hanya akan bekerja sebagai pustakawan atau pengelola koleksi buku. Namun, apakah benar demikian? Kenyataannya, kondisi saat ini sudah banyak berubah. Di era digital, ilmu perpustakaan tidak hanya berbicara tentang buku dan rak penyimpanan. Kita juga belajar mengelola informasi, memahami literasi digital, dan membantu masyarakat menemukan pengetahuan yang mereka butuhkan. Kemampuan tersebut justru semakin penting di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat. Mari kita kembali pada contoh sederhana tadi, yaitu mengenai buku bekas. Saat ini masih banyak pelajar, mahasiswa maupun peneliti, bahkan kolektor sekalipun yang mencari buku-buku tertentu yang sulit ditemukan di toko buku. Disinilah peluang itu muncul. Buku bekas yang selama ini dianggap tidak bernilai, ternyata masih memiliki manfaat dan nilai ekonomi bagi orang lain. Dari aktivitas sederhana mengoleksi buku bekas, kita bisa mengembangkan berbagai peluang usaha. Misalnya menjual buku secara online, membuka toko buku digital, membantu pengelolaan koleksi pribadi, menyediakan layanan pencarian, hingga membangun perpustakaan digital. Yang menarik, semua itu tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Kita hidup di zaman yang memberikan banyak kemudahan. Media sosial, marketplace, website sederhana, bahkan berbagai aplikasi gratis sudah cukup untuk menjadi langkah awal membangun usaha berbasis literasi. Misalnya dengan membuat konten ulasan buku, menjual buku pre-log, membangun komunitas pembaca, atau sekalipun membantu digitalisasi koleksi dan arsip. Dari langkah-langkah sederhana tersebut, pengalaman, jaringan, dan peluang dapat berkembang secara bertahap. Teman-teman yang saya banggakan, menurut saya, hambatan terbesar bukanlah kurangnya modal. Hambatan terbesar adalah rasa takut untuk memulai. Takut gagal, takut tidak memiliki pengalaman, atau takut usaha yang dijalankan tidak berhasil. Padahal, pengalaman tidak datang sebelum kita memulai. Pengalaman justru diperoleh ketika berani mengambil langkah pertama. Karena itu, yang paling dibutuhkan bukan hanya modal, tetapi juga kemauan belajar, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan keberanian untuk terus berkembang. Selain memberikan manfaat ekonomi, usaha di bidang literasi juga memberikan manfaat sosial. Ketika kita membantu masyarakat memperoleh akses informasi dan bahan bacaan yang lebih baik, setidaknya kita ikut berkontribusi dalam meningkatkan budaya baca dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk mulai mengubah cara berpikir. Jangan hanya bertanya, setelah lulus, saya akan bekerja di mana? Tapi mulailah bertanya, apa yang saya bisa ciptakan dari ilmu yang saya miliki? Karena masa depan ilmu perpustakaan tidak hanya berada di rak-rak buku. Masa depan itu
juga hadir di dunia digital, media sosial, perpustakaan digital, dan berbagai layanan informasi yang terus berkembang. Mulailah dari yang sederhana, mulailah dari apa yang ada di sekitar kita, dan jangan takut untuk mencoba. Karena bisa jadi sebuah tumpukan buku bekas yang hari ini dianggap tidak bernilai, justru menjadi langkah awal menuju peluang yang lebih besar di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.